Serius sih pasti ada. Semuanya kalau kita menjalankan sesuatu, semuanya yang saya kerjakan ya pasti kalau dibilang ada target seriusnya ada, tapi nggak ditarget mati gitu. Jadi ya santai aja ngejalaninnya, santai tapi dengan punya target juga, tapi nggak dipantekin gitu. Wah harus tanggal segini, harus tahun segini, enggak. Semuanya aku jalanin santai aja. Hubungan cinta Raffi Ahmad dan Yuni Syara masih mengambang saja. Tahun ketiga masa pacaran tidak membuat Raffi dan Yuni buru-buru menaikkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan. Malahan adik Yuni Syara, Krisdayanti saja rencananya dalam waktu dekat di tahun ini akan segera naik pelaminan bersama kekasihnya Rolemos. Meski usia Raffi bulan depan sudah 24 tahun, namun Raffi tetap saja santai dengan status pacarannya dengan wanita yang memiliki 2 orang putra, Kevin dan Selo itu. Entah apa yang menghalangi mereka berdua untuk menuju kursi pelaminan. Selain karena Yuni tak ingin gagal untuk kesekian kali dalam pernikahannya, sejatinya pasangan yang terpaut perbedaan usia 15 tahun itu masih anteng dengan karir masing-masing dan selalu saling mendukung. Buat Raffi usianya yang baru 24 menjadi usia yang masih cukup muda, meski Yuni sendiri usianya hampir kepala 4, yakni 38 tahun. Kalau keinginan sih setiap orang menikah sih pasti mau. Cuman ya menghayal sih suka, tapi ya untuk jadwal pastinya atau apa enggak lah, karena saya juga kalau mau menikah pengennya nyala sekali dalam seumur hidup, jadi nggak harus sesuatunya dipaksain, nggak harus dilebih-lebihkan. Jadi ya udah, kalau memang udah siap dan waktunya ya pasti kesana, dan ini juga pasti nggak mau gagal lagi. Jadi buat kita berdua, kalau untuk ke jenjang ini ya pasti kita pikirkan sebaik-baiknya. Selain karena Raffi belum dikejar target menikah, adanya ganjalan dari pihak keluarga Raffi bisa saja terjadi. Sebab ibunda Raffi, Ami Kanita, masih menganggap Yuni dan Raffi hanya berteman saja. Ibu mana yang tidak merasa khawatir dengan masa depan putra laki-lakinya yang begitu muda, mencintai wanita yang hampir seumuran dengan ibunda Raffi. Namun setuju tidaknya ibunda Raffi atas hubungannya dengan Yuni, memang tidak pernah terlontar. Yang jelas, Raffi sendiri tidak ingin dianggap sebagai anak remaja yang tengah dimabuk cinta karena emosi sesaat memilih Yuni. Toh Raffi merasa nyaman dengan Yuni. Mantan istri Henry Syahaan itu nyatanya tidak pernah menuntut Raffi untuk bisa lebih dewasa dari dirinya. Secara otomatis, Raffi malah sudah dekat dengan kedua putra Yuni, Kevin dan Selo. Malahan, keraguan akan pernikahan itu justru muncul dari mulut Yuni ketika tim Halo Selebriti bertandang ke rumah Yuni Ramadan tahun lalu. Hanya mental menjadi suami istri. Kalau yang lain kan memang kami sedang jalanin gitu. Semakin hari kan semakin saling kenal kan bukan hanya baiknya, hal yang terburuk pun saya harus tahu. Dia juga gitu, hal yang terburuk dari saya pun dia harus tahu. Sejauh apa ketergantungan kita satu sama lain gitu. Sedekat apa, gitu loh. Kalau mungkin kami mungkin udah seperti itu, udah dekatnya sih udah deket banget ya. Masalah keluarga kalau keluarga inti sama keluarga inti itu juga sudah dekat gitu. Malah saya sering kali kadang-kadang terus ngingetin lagi, kamu nggak salah milih saya terus. Kadang-kadang saya ingetin supaya dia nggak cuman emosi aja deket sama saya. Sering memang saya sengaja gitu-gituin aja terus gitu. Kegagalan pernikahan 2 kali bagi Yuni tentu bukan catatan indah dalam kehidupannya. Yuni menikah dengan suami pertamanya Raymond Mante tahun 1993 dan hanya bertahan selama 4 bulan. Dan di tahun 1997 lah, Yuni menikah di bawah tangan dengan duda beranak 2 yang juga mantan suami penyanyi Nur Afri Octavia. Di tahun 2002, barulah pernikahan mereka disahkan di Perth, Australia. Perbedaan usia Henry 15 tahun lebih tua dari Yuni, dan perbedaan keyakinan di antara Yuni dan Henry lah yang akhirnya berujung pula pada perceraian. Dan tahun 2008 lah perkawinan Henry dan Yuni pun resmi berpisah. Hal inilah yang membuat Yuni masih menunda-nunda untuk dinikahi oleh kekasihnya Raffi Ahmad. Padahal kedekatan mereka sudah sangat akrab. Raffi pun sudah sering menjadi imam sholat bagi Yuni. Seperti inilah Raffi memimpin sholat Yuni beberapa waktu lalu. Bisakah ini menjadi pertanda Raffi akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga mereka kelak jika mereka jadi menikah?
perasaannya ya. Tapi yang paling luar biasa tuh pas Raffi pernah jadi imam saya pertama kali gitu. Itu rasanya apa ya? Senang gitu. Oh, akhirnya ada loh yang gini gitu. Maksudnya ada saya yang jalanin kehidupan yang sama gitu. Saya nggak bilang dulu jelek gitu. Tapi sekarang ada hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang sama gitu. Kadang kalau Raffi nggak ada, Kevin juga sudah bisa jadi imam juga. Kalau untuk hal itu lebih tenang. Bukan saja sudah menjadi imam bagi Yuni, Raffi juga sudah dekat dengan anak-anak Yuni, Kevin O'Brien, Salomo Sihaan, dan Selo O'Brien Sihaan. Sayangnya, kedekatan Raffi dengan anak-anak Yuni pun tidak menjadi tanda-tanda rencana pernikahan mereka sudah dekat. Hubungan Raffi dan Yuni seakan jalan di tempat. Tetapi itulah Raffi. Meski sudah merasa semakin bertambah usianya, ia merasa tidak harus terburu-buru menikahi Yuni, lantaran wanita kelahiran 3 Juni 1972 itu pun tidak pernah banyak menuntut pada Raffi. Sebenarnya nggak ada tuntutan apa-apa dari Yuni supaya dewasa atau berubah, enggak. Ya mungkin karena kemarin tambah kesini kan udah tambah umur, sekarang juga gue udah nggak ada lagi. Ya udah otomatis begini aja, nggak ada yang nyuruh sama sekali, dan Yuni juga nggak pernah nuntut apa-apa. Dari setiap waktu yang dilewati Yuni dan Raffi hingga memasuki tahun ketiga jalinan kasih mereka. Toh di hari ulang tahun Raffi 17 Februari mendatang pun tidak ada kado spesial berupa pernikahan. Sembari bercanda, Raffi berharap diberi kado oleh Yuni. Raffi dan Yuni entah sampai kapan menjalin kasih yang sudah kian dekat dan belum juga mau naik pelaminan. Atas dasar rasa nyaman bersama Yuni itulah, Raffi berencana akan menikahi kakak kandung Krisdayanti tersebut tanpa harus ada perayaan besar-besaran. Pun mau menikah, ya yang penting sih bukan prosesinya atau bukan resepsi, bukan sebuah apanya. Yang penting ya syahdunya dan ya itu yang benar-benar sakral aja, dan itu udah dari dalam hati. Kalau resepsi ataupun pengen lamar begini, enggak, saya sih enggak orang yang begitu.